Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang muqaddimah dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Maka selanjutnya kita masuk pada al-haditsul awal. Al-haditsul awwalu an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardisbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihayhima alladaini huma asahhul kutubil musannafati. Hadis pertama, al-haditsul awal, hadis pertama dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini diriwayatkan dari Amiril Mu'minin. Ya, sebuah julukan pemimpin orang-orang beriman. Yaitu Abi Hafsin, bapaknya Hafs. Yaitu Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beliau yang mendapatkan julukan Amiril Mu'minin dan juga Abi Hafsin. Kalau julukan Amiril Mu'minin ini adalah julukan yang diberikan oleh para sahabat. Ya, setelah Sayyidina Umar diangkat menjadi pemimpin kaum muslimin, menggantikan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan sebelumnya dijuluki khalifati Rasulillah. Penggantinya Rasulullah. Jadi, pengganti Rasulullah. Karena terlalu panjang, akhirnya beberapa sahabat mengusulkan atau memanggil dengan panggilan Amirul Mu'minin, pemimpinnya kaum beriman. Nah, baru setelahnya khalifah setelahnya dijuluki, ya dipanggil dengan Amirul Mu'minin. Kemudian untuk gelar Abi Hafs itu adalah gelar yang diberikan oleh Rasulullah, panggilan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Karena melihat ketegasan Sayyidina Umar, maka beliau mendapatkan julukan Abi Hafs. Hafs itu artinya singa, jadi bapaknya singa. Ya, meskipun ada sebagian kaul dipanggil Abi Hafs karena salah satu putrinya namanya Hafsah, tapi yang masyhur panggilan Abi Hafs itu karena memang Sayyidina Umar punya sifat seperti singa, berani dan ya kuat gitu, tegas, hingga dijuluki Abi Hafs oleh Rasulullah SAW. Jadi hadis ini yang pertama diriwayatkan oleh Umar ibn Al-Khattab, jadi khalifah kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tentunya berbicara tentang Umar ibn Al-Khattab gak akan cukup 1-2 jam. Kita kenal sedikit tentang beliau, bahwa beliau adalah manusia kedua selain para nabi, manusia kedua paling mulia, paling utama setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, jadi tingkatan manusia yang utama, yang mulia itu adalah para nabi dan rasul. Baru kemudian ya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, baru kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi termasuk sahabat yang mulia, sahabat senior. Bahkan beliau adalah salah satu kategori sahabat 10 yang diberitakan masuk surga oleh Rasulullah SAW. Selain itu juga karena begitu dekatnya dengan Rasulullah, Sayyidina Umar ini ya adalah selain sahabat, beliau adalah mertua Rasulullah. Dia adalah mertua Rasulullah SAW.
Meskipun Sayyidina Umar ini adalah lebih muda dari Rasulullah, 13 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah menikahi putrinya yang bernama Hafsah, nah, jadi sejak itulah Sayyidina Umar ini menjadi mertua dari Rasulullah SAW. Dan banyak sekali ya. Jadi Sayyidina Umar ini salah satu sahabat pelopor. Jadi khalifah yang menjadi pelopor dalam banyak hal. Jadi beliau setelah menggantikan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menjadi khalifah selama kurang lebih 10 tahun. Ya, 10 tahun 6 bulan. Ya, kurang lebih seperti itu disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Dan banyak melakukan terobosan-terobosan. Jadi antaranya pada masa pemerintahan beliau itu adalah beliau orang pertama yang merapikan administrasi. Jadi umat Islam baru rapi administrasinya ya sejak Sayyidina Umar. Jadi dibikin administrasi, dicatat semuanya. Jadi beliau membuat sebuah aturan namanya ad-diwan. Di pencatatan situ administrasi tercatat semuanya, yang nikah, yang tentara jadi tentara, jadi jaysh, bahkan yang menjadi tentara kaum muslimin beliau tetapkan gaji. Jadi berikan gaji. Sebelum-sebelumnya kan sukarela. Ya, masuk fi sabilillah itu kan karena tidak digaji. Jadi tentara-tentara, pejuang-pejuang yang tidak digaji. Tapi sejak zaman Umar yang betul-betul bagian dari jaysh, bagian dari tentara itu digaji rutin, secara rutin. Ya. Kemudian sejak zaman pemerintahan beliau juga kalender hijriah itu dibuat. Ya, ditetapkanlah kalender hijriah sejak zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan prestasi lainnya yang beliau capai adalah diantaranya berhasil menaklukkan negeri Syam. Ya, sekaligus itu menaklukkan Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, dan beliau berhasil juga membangun lebih dari 1000 masjid. Ya, ala kulli hal, ya, sirah beliau, perjalanan hidup beliau itu ya kita nggak akan sanggup untuk berbicara hanya 1 jam 2 jam. Sangat banyak hal-hal yang bisa kita jadikan pelajarannya. Ya, dari sifat kezuhudannya, dari sifat kesehariannya, terus bagaimana cara beliau memerintah. Ya, bahkan itu kalau yang difilmkan sampai berapa episode itu, ya sampai panjang, begitu panjang, dan itu tidak 100% mewakili dari keseluruhan kehidupan perjalanan hidup dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi beliau juga meninggal di usia 63 tahun sama dengan Rasulullah SAW, dan dimakamkan di samping Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi di samping Rasulullah SAW. Jadi ada di Masjid An-Nabawi. Ya, itu menunjukkan betapa mulianya Umar radhiyallahu anhu dan betapa punya makanah, punya derajat di sisi Rasulullah SAW. Maka siapapun yang mengajak untuk membenci, jangankan Sayyidina Umar, satu sahabat saja ada yang mengajak untuk membencinya, maka kita pastikan yang mengajak itu adalah orang-orang yang kalau enggak alirannya sesat, ya pikirannya sesat, atau hatinya yang tersesat. Jadi dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kita harus memuliakan semua sahabat Rasulullah SAW, terutama Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau meninggal dalam keadaan syahid. Ya, syahid karena dibunuh tusuk oleh Abu Lu'lu' saat beliau melaksanakan sholat subuh di rakaat pertama sholat subuh. Jadi beliau meninggal wafat
karena ditusuk oleh Abu Lu'lu'. Itu sedikit tentang perjalanan hidup Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mungkin untuk lebih luasnya itu bisa ada majelis tersendiri khusus berbicara tentang sirah, tentang perjalanan hidup dari Sayyidina Umar ibn Khattab. Dan beliau tidak banyak meriwayatkan hadis, cuman sekitar 500 sekian, 500 lebih lah. Ya, di antara sahabat yang tidak banyak meriwayatkan hadis, meskipun begitu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena fokus beliau memang bukan meriwayatkan hadis, dan beliau hanya meriwayatkan sekitar 500 sekian, 500, ada yang mengatakan 537 atau 539. Ya. Ala kulli hal, beliau adalah sahabat mulia yang punya tempat tersendiri di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Artinya di sini Sayyidina Umar mendengar langsung hadis ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak melalui perantara sahabat yang lainnya. Innamal a'malu binniyati. Ya, sungguhnya amal-amal itu hanyalah sah dengan niat. Ya, indama itu hanya menunjukkan hanya dengan niat. Jadi amal-amal itu bisa dianggap sah, dianggap oleh syariat itu apabila disertai niat. Jadi kalau amalan yang nggak sengaja tanpa niat itu tidak dianggap sebuah amal. Ya, amal di sini mencakup ya amal ibadah, ya itu baik yang sifatnya qauliyah ataupun fi'liyah. Jadi yang betul-betul memang diniatin amal itu baru dianggap sah. Innamal a'malu binniyat. Ya, amal-amal itu dianggap sah secara syariat binniyati dengan niat. Jadi tanpa niat amal jadi enggak sah. Meskipun ada beberapa pengecualian, jadi ada beberapa amal yang tanpa niat pun itu tetap sah. Contohnya adalah ya membersihkan najis. Membersihkan najis itu ya tanpa niat pun asal bersih memenuhi syarat. Ya, kalau najis mutawassithah ya hilang bau, rasa dan bentuknya itu sudah sah. Ya, tanpa harus diniatin. Tapi pengecualian itu kan contoh-contoh yang sedikit. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sungguhnya setiap orang itu hanya mendapatkan manawa apa yang ia niatkan. Sungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Wa innama likulli imri'in, sungguhnya bagi setiap orang ma sesuatu nawa yang ia niatkan. Jadi setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Yang ia dapatkan adalah hanya yang ia niatkan. Maksudnya bagaimana? Ya, jadi kalau amalan itu tadi kan sah enggaknya tergantung niat. Jadi kalau amalnya enggak disertai niat berarti enggak sah amalnya. Kemudian amalnya sudah disertai niat. Nah, tapi niatnya seperti apa? Niat ibadah atau bukan? Ya, kalau niat ibadah maka dapatnya ya ibadah. Kalau niatnya selain untuk ibadah ya berarti bukan ibadah. Ya. Itu maksudnya wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Nah, makanya dikasih contoh dengan kelanjutan hadisnya. Faman kanat hijratuhu, maka barang siapa yang hijrahnya ilallahi wa rasulihi, pada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya.
Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya di dunia, untuk dunia atau karena dunia, yusibuha yang ia ingin dapatkan, aw imra'atin atau karena wanita, yankihuha yang ingin ia nikahi, fa hijratuhu maka hijrahnya ila ma hajara ilaihi, ya, pada sesuatu yang ia tuju. Jadi maka hijrahnya bernilai, nilai dari hijrahnya itu ya sesuai dengan yang ia niatkan, yang ia tuju, yang ia jadikan tujuan. Hanya di situ contoh dari hadis, potongan hadis, wa innama likulli imri'in ma nawa, sungguh bagi seorang itu hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di sini hijrah. Hijrah itu ibadah yang tentu harus ikhlas dalam melakukan ibadah tersebut. Jangan ada motif-motif lain. Jadi memang betul-betul hanya karena patuh perintah Allah dan Rasul. Ya, hijrah yang semata-mata karena Allah dan Rasul, maka nilai hijrahnya ya karena Allah dan Rasul. Tapi sebaliknya, orang yang hijrahnya di dunia yusibuha hanya karena dunia, hanya karena mungkin ada bisnis yang ingin ia kembangkan, atau ada keuntungan yang ingin ia dapatkan, aw imra'atin atau ada seorang wanita yang ingin ia nikahi. Ya, hijrah karena alasan ada seorang wanita yang ingin ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi hijrahnya juga hanya mendapatkan apa yang ia niatkan, tidak mendapatkan nilai dari kata hijrah. Tidak ada pahalanya intinya. Dan itu berlaku pada ibadah-ibadah lainnya. Ya, mau zikir, mau sholawat, mau apa saja, kalau niatnya bukan ikhlas karena Allah, bukan karena taat pada perintah Allah dan Rasulnya, maka nilainya ya nggak ada nilai ibadahnya di situ. Apalagi karena untuk dunia, zikir, wirid, ya, biar lapang rezeki, ya dapat lapangan rezeki. Karena niatnya memang ke sana. Tapi nggak dapat pahala, nggak bernilai ibadah. Nilainya jadi nilai duniawi. Jadi jangan jadikan niat. Jadi hal-hal yang selain Allah dan Rasulnya, selain perintah Allah dan Rasulnya, jangan jadikan niat. Ya, kalau mau, ya, misalnya setelah zikir, setelah baca Quran, setelah bersolawat, itu doa. Sehingga tidak tercampur antara niat dengan doa. Jadi niatnya zikir, niatnya sholawat, niatnya sedekah, niatnya ibadah, tetap niat lillahi ta'ala, karena ikhlas lillahi ta'ala. Tapi setelah melakukan amalan-amalan itu berdoa, sehingga masuk dalam kategori doanya itu permintaan-permintaan, dan jadikan semua ibadah-ibadah yang sudah dilakukan itu sebagai tawassul, sebagai mediator, sebagai perantara, ya, karena menjadikan amal soleh itu bisa dijadikan sebagai perantara terkabulnya doa. Jadi bisa berdoa setelah beramal soleh, setelah beribadah, setelah wiridan, setelah zikir, setelah sedekah, lalu berdoa minta apa yang ingin ia dapatkan, ingin kelapangan rezeki, ingin segera dapat jodoh, ingin apapun hajat-hajat yang baik, tentunya di situ masuk ke dalam doa. Jangan taruh di niat, karena kalau taruh di niat nanti malah nggak jadi ibadah, jadinya sifatnya dunia. Sedekah ingin kaya, nah ini memang salah. Tapi sedekah ya memang lillahi ta'ala, ya, sedekahnya lillahi ta'ala, dan setelah sedekah itu baru doa. Jadi doa yang mudah-mudahan dengan sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, asbab amal soleh itu mudah-mudahan dilapangkan rezeki, ya, disehatkan badan, itu boleh. Jadi masuknya kategori doa. Dan doa kan kita diperintahkan. Bahkan Allah marah kalau seorang hamba itu nggak mau meminta. Ya, meminta, jadi tanpa beramal soleh pun meminta kan boleh. Apalagi didahului dengan amal soleh, didahului dengan
dengan ibadah. Itu lebih bagus lagi, lebih afdal lagi. Ya, sebelum doa didahului dengan ibadah. Karena memang konsepnya begitu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah dulu baru minta. Ya. Minta aja boleh, ya boleh aja, cuman secara etika, secara konsep meminta itu ya begitu. Iyyaka na'budu, beribadah dulu, wa iyyaka nasta'in. Ya, baru meminta. Seperti itu ya. Jadi jangan dicampur adukan antara niat dengan harapan-harapan. Jadi harapan-harapan duniawi jangan dimasukkan ke dalam niat, tapi jadikan harapan-harapan itu dalam doa yang dipanjatkan setelah beramal soleh. Jadi wa innama likulli imri'in ma nawa, bagi setiap orang hanyalah akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Salah satu pengertiannya adalah ikhlas dalam beramal. Kemudian pengertian lain bahwa setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan, artinya mencakup semua amal. Jadi gak hanya mencakup amal ibadah, tapi amalan-amalan yang menjadi kebiasaan sehari-hari. Ya, contohnya di sini makan, minum. Ya, kalau kita niatkan untuk ibadah, maka makan, minum yang kebiasaan harian itu juga menjadi ibadah. Ya, makanya itulah tujuan niat, itu salah satu faidatun niyah. Faidahnya niat adalah tamyizul adah atau tamyizul ibadah anil adah. Jadi bisa membedakan antara yang ibadah dan yang adat. Sebagaimana duduk-duduk itu kalau nggak diniatkan duduk-duduk di masjid, kalau nggak diniatkan i'tikaf, ya nggak jadi nilai i'tikaf, hanya duduk-duduk saja. Jadi mau bernilai ibadah atau tidak itu tergantung niatnya. Jadi kalau diniatin ibadah, makan dan minum pun itu bisa bernilai ibadah. Itu pengertian kedua. Kemudian pengertian ketiga di sini tadullu ala anna man nawa syai'an yahsulu lahu. Di orang yang sudah meniatkan sesuatu, maka ia sudah dicatat mendapatkan apa yang ia niatkan meskipun belum dilakukan. Ya, wa innama likulli imri'in ma nawa, bagi seorang hanya akan mendapatkan yang ia niatkan meskipun belum sempat dilakukan. Nah, seperti itu. Pengertian yang ketiga ini mencakup bahwa orang yang sudah berniat meskipun belum sempat dilakukan atau terhalang untuk melakukannya karena ada uzur, maka tetap dicatat apa yang sudah ia niatkan. Ya. Jadi kebiasaan sehari-hari tadi yang tafsiran kedua bisa menjadi ibadah dengan niat, dan yang ketiga ini adalah dengan niat tanpa melakukan ibadah atau enggak sempat melakukan ibadahnya atau enggak sempat melakukan pekerjaannya, tetap dicatat sebagai amal. Ya, ini adalah karena wa innama likulli imri'in ma nawa, bagi setiap orang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan meskipun belum sempat ia lakukan apa yang ia niatkan. Ya, karena bisa faktor ada uzur. Ya, contohnya orang yang biasa melaksanakan tahajud, sudah niat tahajud tapi ternyata kesiangan, dan biasanya memang orang ini bangun gitu. Nah, jadi sudah niat tahajud lalu kesiangan, maka sudah terhitung dia melaksanakan sholat tahajud. Jadi ini pengertian ketiga, maksudnya begitu. Wa innama likulli imri'in ma nawa, bagi setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan meskipun belum sempat ia lakukan. Ya. Jadi sudah niat saja sudah dicatat sebagai amal. Ya, karena memang niat itu kan af'alul qulub, jadi amalan hati. Jadi amalan hati yang sudah dicatat belum sempat dilaksanakan oleh badan. Nah, itu maksudnya pengertian dari wa innama likulli imri'in ma nawa menurut pengertian yang ketiga.
Pengertian lain dari wa innama likulli imri'in ma nawa, bagi setiap orang hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan. Artinya niat-niat yang ia baru berupa harapan. Jadi ia niat belum kebayang gitu, belum kebayang itu bisa dilakukan, tapi sudah diniatkan. Maka itu juga akan mendapatkan pahala apa yang ia sudah niatkan. Ya, meskipun belum sempat dilakukan. Kalau tadi karena ada udzur tidak bisa melakukannya, kalau ini karena memang sebelumnya juga belum kebayang gitu. Sehingga disebutkan di sini bahwa ada seorang hamba nanti di hari kiamat itu akan ditunjukkan catatan amalannya, lalu ia terima catatan amalan itu dengan tangan kanan, dan di situ dia terkaget-kaget karena melihat ada pahala haji, ada pahala jihad, dan ada pahala sedekah yang luar biasa. Dan ia kagetnya karena ia tidak pernah melakukan hal-hal tersebut. Ya. Lalu Allah mengatakan bahwa semua itu karena kamu sudah meniatkannya. Kamu pernah berniat bahwa seandainya saya punya harta, maka saya akan gunakan untuk haji, saya gunakan untuk sedekah, saya akan bantu jihad. Disitulah semuanya tercatat lengkap, sehingga meskipun tidak dilakukan, dan saat itu orangnya belum punya duit, yang belum kebayang punya duit, belum punya uang, tapi sudah diniatkan. Maka inilah pentingnya niat yang baik. Ya, niat yang baik itu meskipun belum kebayang apa yang ia akan lakukan, tapi kalau sudah diniatkan itu sudah dicatat, ya, catat secara lengkap gitu, tidak dikurangi. Bahkan tadi yang nggak pernah jihad, nggak pernah haji, bahkan yang sudah niat membaca Al-Quran atau niat menghafal Quran dan sudah mulai dari surat An-Nas, surat pendek-pendek, ya, ternyata dia belum sempat hafal Quran, sudah keburu meninggal duluan, maka juga akan tercatat sebagai penghafal Al-Quran. Itu karena keberkahan dari niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang hanyalah akan mendapatkan apa yang ia sudah niatkan. Ini luar biasanya niat. Makanya para ulama menganjurkan di sini untuk memperbanyak niat-niat yang baik. Jadi jangan sampai setiap aktivitas kita itu lepas dari niat yang baik. Bekerja, mencari nafkah, itu semuanya jangan sampai lepas dari niat yang baik. Terutama niat-niat ibadah. Ya, biar gak hanya dapat lelahnya, tapi dapat juga pahalanya. Ya. Itu diantara makna dari wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang hanyalah akan mendapatkan apa yang sudah ia niatkan. Kemudian di situ dicontohkan tadi hijrah. Ya, hijrah karena dunia. Hijrah karena wanita. Nah, kenapa secara spesifik disebutkan itu karena wanita? Nah, para ulama di sini menjelaskan ya bahwa memang fitnah ujian wanita itu sangatlah besar dibanding dengan ujian-ujian dunia yang lainnya. Ya, padahal kan ujian dunia banyak, tapi di situ disebutkan contohnya adalah wanita yang ingin dinikahi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan ador 'ala rijal minan nisa." Ya, tidak ada fitnah setelahku yang lebih bahaya bagi seorang laki-laki daripada para wanita. Makanya di situ disebutkan secara spesifik, jangan sekali-kali ada motif karena wanita. Kesimpulan dari hadis yang pertama ini adalah bahwa amal-amal itu sangat bergantung pada niatnya. Ya, dari segi sah tidaknya, dari segi besar kecilnya pahala, itu tergantung pada niatnya. Semakin ikhlas tentunya semakin besar pahalanya.
Dan kemudian seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Dari hadis ini juga kita tahu bahwa setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi hati-hati dengan amalan hati. Artinya kan niat itu kan amalan hati, maka perlu hati-hati dengan amalan hati. Karena Allah tidak melihat rupa, tidak melihat bentuk kita, yang dilihat adalah hati kita. Jadi sebaik apapun amal zahir ya, sebaik apapun bentuk yang kita tampilkan, tapi kalau hatinya amalannya tidak baik, niat-niatnya tidak baik, maka itu semuanya sia-sia. Jadi penting kita memperbaiki amalan hati kita berdasarkan hadis wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi semakin banyak niat baik, maka semakin banyak kebaikan-kebaikan yang akan menghampiri kita. Begitupun juga sebaliknya. Kalau punya niat jahat, maka hal-hal yang buruk juga tidak akan lama menghampiri orang-orang yang punya niat-niat buruk. Demikian, ini kesimpulan dari hadis yang pertama. Kemudian kita lanjutkan rawahu, tadi disebutkan rawahu imam al-muhaddisin. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, imam al-muhaddisin. Yang pertama yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Jadi dua imam ahli hadis, yang pertama Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Jadi kita sebut Imam al-Bukhari. Kita kenal dengan sebutan Imam al-Bukhari. Al-Bukhari sendiri itu adalah satu tempat di daerah, kalau sekarang namanya Uzbekistan, Bukhara. Ya. Beliau dari Uzbekistan. Makanya di situ salah satu kakeknya namanya Bardizbah. Bardizbah itu bahasa Persia yang artinya az-zari', artinya petani, tukang tanam. Kemudian imam yang kedua yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi, Naisabur, sebuah wilayah yang masyhur di negara kalau sekarang Iran. Naisabur ini adalah Iran. Beliau berdua meriwayatkan fi sahihaihima, dalam kitab sahih mereka, alladaini huma asahhul kutub al-musannafah, di mana dua kitab sahih mereka itu termasuk kitab hadis yang dikarang yang paling asah, yang paling sahih. Artinya sudah paling terfilter istilahnya dari segi kesahihan hadis-hadis yang ada di dalamnya. Artinya hadis pertama ini adalah hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam kitab sahih beliau berdua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar mengenai bab hadis yang pertama ini. Hadanallahu wa iyyakum. Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.